Anak durhaka namanya maling kundang kalau Fir'aun asalnya dari Mesir. Kalau mau memahami undang-undang, kuy pelajari dulu metode tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, selamat datang kembali di channel Quorum, channel khusus obrolan hukum. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar penafsiran hukum, baik dari segi pengertian maupun jenis-jenisnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat, keberkahan, serta ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum diposisikan sebagai panglima dalam praktik berbangsa dan bernegara. Ketika kita berbicara tentang negara hukum, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya peraturan perundang-undangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, undang-undang merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Dan sifat dasar sistem hukum juga menjadi sifat dasar dari undang-undang. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hukum pada dasarnya merupakan sistem terbuka. Tetapi dalam sistem hukum juga terdapat sistem terbuka dan sistem tertutup. Pengertian sistem terbuka itu dapat dipahami bahwa peraturan-peraturan dalam sistem hukum itu membuka kemungkinan untuk perbedaan interpretasi atau penafsiran. Dan karena adanya interpretasi atau penafsiran ini, peraturan-peraturan yang ada itu selalu berubah dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan sebuah negara dan warga negaranya. Maka tidak heran dikenal adanya istilah ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum itu merupakan hukum yang berlaku sekarang. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau yang diidam-idamkan di masa yang akan datang. Jadi coba pertimbangkan lagi, apakah pasanganmu yang ada sekarang merupakan pasangan yang kamu idam-idamkan di masa yang akan datang? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penafsiran hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penafsiran itu diartikan sebagai pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Sedangkan untuk persamaan kata dari penafsiran itu adalah interpretasi. Penafsiran atau interpretasi ini biasanya digunakan untuk menggali lebih dalam dan menerjemahkan maksud dari sebuah teks. Bila kita kaitkan dengan ilmu hukum, lagi-lagi saya akan mengutip pendapatnya Prof. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa penafsiran itu merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi makna atas teks undang-undang agar kaidah yang ada itu dapat diterapkan dengan peristiwa tertentu. Selain itu, menurut Prof. Jimli Asidiki, penafsiran itu merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum yang dipakai dalam menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Dan di dalam konteks hukum tata negara, penafsiran atau interpretasi itu biasanya digunakan sebagai metode dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang digunakan dalam sebuah teks undang-undang. Dan di dalam keilmuan hukum, setidaknya dikenal beberapa macam metode penafsiran. Dan yang paling sering ditemui adalah metode-metode yang dikemukakan Utrecht. Menurut Utrecht, itu ada 5 metode yang bisa dilakukan. Antara lain, meliputi penafsiran menurut arti kata atau istilah, penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran sosiologis dan teleologis, dan yang terakhir adalah penafsiran otentik. Oke, untuk penafsiran yang pertama yaitu penafsiran arti kata atau istilah. Dalam penafsiran ini, hakim diwajibkan untuk mencari arti kata yang ada di dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Jika sekiranya belum cukup, hakim harus mempelajari kata-kata tersebut dalam susunan kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Dan penafsiran menurut arti kata atau istilah ini juga biasa dikenal dengan istilah penafsiran gramatikal. Metode penafsiran yang kedua, yaitu penafsiran secara historis. Pada metode penafsiran ini setidaknya mencakup 2 pengertian. Pengertian yang pertama yaitu terkait dengan sejarah perumusan undang-undang, sedangkan untuk pengertian yang kedua yaitu penafsiran sejarah hukum.
penafsiran berdasarkan sejarah perumusan undang-undang, ini undang-undang itu ditafsirkan berdasarkan sejarah dan risalah-risalah terkait dengan proses pembentukannya. Sedangkan penafsiran sejarah hukum itu untuk mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan di masa lalu. Jadi pada penafsiran ini melihat sejarah tentang faktor-faktor yang ada di masyarakat yang melandasi terbentuknya sebuah undang-undang. Kemudian metode penafsiran yang ketiga yaitu penafsiran secara sistematis. Penafsiran secara sistematis merupakan metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari seluruh sistem perundang-undangan. Artinya tidak ada satupun dari peraturan perundang-undangan itu ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan-peraturan yang lainnya. Jadi bisa kita pahami bahwa setiap undang-undang itu merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang ada. Oke. Dan penafsiran yang keempat, yaitu penafsiran sosiologis-teleologis. Penafsiran sosiologis-teleologis merupakan penafsiran dengan melihat peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi naskah hukum itu saat dirumuskan. Penafsiran ini lebih memusatkan perhatian pada persoalan dan tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum untuk kepentingan dan kenyataan yang ada pada masyarakat. Selain itu, penafsiran ini juga menekankan asas-asas yang dijadikan landasan dalam pembentukan sebuah undang-undang. Jadi bisa kita pahami dalam metode penafsiran ini, peraturan perundang-undangan yang ada itu disesuaikan dengan situasi sosial yang ada sekarang. Jadi peraturan hukum yang sudah lama dan masih berlaku itu lebih disesuaikan atau diterjemahkan dengan konteks kekinian. Atau dengan kata lain, peraturan yang lama itu ditafsirkan secara lebih aktual. Dan kemudian penafsiran yang terakhir atau penafsiran yang kelima menurut Utrecht adalah penafsiran resmi atau interpretasi otentik. Penafsiran resmi atau otentik menurut Utrecht merupakan penafsiran sesuai dengan tafsiran yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang. Pada penafsiran ini kita bisa melihat penjelasan di dalam pasal itu sendiri, atau juga menafsirkan dengan melihat penjelasan pasal yang ada di bagian akhir dari sebuah undang-undang. Oke, selain kelima penafsiran menurut Utrecht yang sebagaimana sudah dijelaskan tadi, setidaknya juga dikenal jenis-jenis penafsiran lainnya. Dan jenis-jenis penafsiran ini antara lain meliputi penafsiran komparatif, yaitu metode penafsiran dengan cara memperbandingkan sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum yang ada di dunia. Misalnya teks undang-undang tidak hanya ditafsirkan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, tapi juga dibandingkan dengan sistem hukum yang ada di Malaysia. Penafsiran futuristik, yaitu metode penafsiran undang-undang dengan cara melihat atau membandingkan undang-undang yang ada dengan rancangan undang-undang. Misalnya seorang hakim menafsirkan suatu undang-undang dengan sebuah rancangan undang-undang yang secara substansi lebih sesuai dengan konteks masyarakat yang ada pada sekarang. Penafsiran restriktif, metode penafsiran dengan mempersempit makna kata yang sudah ditentukan dalam teks undang-undang. Misalnya pada kalimat Indonesia adalah negara hukum, maka kata negara hukum di sini terbatas dengan ciri-ciri negara hukum yang ada di Indonesia saja, bukan ciri negara hukum menurut Stahl atau menurut AVDC. Penafsiran ekstensif, metode penafsiran dengan memperluas kata yang ada pada undang-undang. Atau bisa dikatakan penafsiran ini merupakan kebalikan dari interpretasi restriktif. Penafsiran interdisipliner, yaitu metode penafsiran yang menggunakan lebih dari satu cabang ilmu hukum. Misalnya suatu pasal yang ada di undang-undang, selain ditafsirkan berdasarkan ilmu hukum tata negara, juga bisa ditafsirkan dengan ilmu hukum administrasi negara, ilmu hukum perdata, atau keilmuan hukum lainnya. Dan yang terakhir adalah penafsiran multidisipliner, yaitu metode penafsiran dengan menggunakan tafsir keilmuan lain di luar ilmu hukum. Misalkan dalam menafsirkan undang-undang tentang pemilu, selain ditafsirkan dengan keilmuan hukum, juga bisa ditafsirkan dengan keilmuan politik atau bidang keilmuan lainnya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan di tengah-tengah ketidakjelasan hubungan yang kalian jalani. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.